Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita pun akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan, sumber kekuatan kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan, firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Kami bawa dan naikkan korban syukur ke hadirat-Mu atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka kitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Roma 12 ayat 12. Saya bacakan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jemaat dikasih Tuhan, 3 kata kunci. Yang pertama bicara tentang bersukacita, bersabar, dan bertekun. Nah, 3 hal ini. Bersukacita dalam pengharapan. Ya, hanya orang-orang yang punya pengharapan yang bisa bersukacita. Orang-orang yang gak punya pengharapan dalam hidupnya, orang-orang yang putus asa dengan hidupnya, gak mungkin bisa bersukacita. Nah, kita orang-orang yang punya pengharapan di dalam Kristus Yesus. Sehingga semestinya hidup kita selalu bersukacita. Jangan sedih-sedih terus. Bersukacita. Kita punya pengharapan. Loh, aku punya masalah. Aku punya pergumulan. Bebanku berat. Jemaat dikasih Tuhan, ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Karena itu bersukacitalah. Jangan beban hidupmu membuat engkau kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Gara-gara masalahmu jangan kehilangan sukacitamu. Ya, bersukacitalah dalam pengharapan di dalam Tuhan. Lalu yang kedua pelajaran kita adalah sabar dalam kesesakan. Kadang kita juga diizinkan menghadapi masalah. Kesesakan hidup, beban yang berat mungkin menurut kita. Sabar. Ya, jangan cari jalan keluar di luar Tuhan. Ya, jangan cari jalan pintas. Hadapi dengan sabar. Karena sekali lagi bahwa pencobaan yang diizinkan tidak melebihi kekuatanmu. Tetap sabar kalau engkau sedang dalam kesesakan. Itu bagian proses Tuhan membentuk engkau. Kalau engkau bisa bersabar dalam kesesakan, engkau pasti bisa melewati masa itu dan berkemenangan. Sebab Tuhan tidak akan membiarkan engkau berjuang sendirian. Ya, jemaat dikasih Tuhan yang sedang dalam kesesakan, dalam masalah, pergumulan apapun itu, sabar nggih? Ya, sabar. Ya, jangan istilahnya akhirnya membabi buta. Jangan akhirnya justru cari jalan keluar di luar Tuhan. Yuk, sabar terus hadapi masalah dan tetap memandang Tuhan. Dan yang ketiga, bertekun. Dalam hal apa? Dalam doa. Ini penting. Ya, tetap bertekun dalam doa. Jangan kendor doanya. Tetaplah berdoa. Ya, sekalipun mungkin yang kau sudah berdoa belum dapat jawaban, tetaplah berdoa. Ya, bertekun, jangan jadi kendor, jangan ogah-ogahan. Ya, doaku nggak dijawab-jawab, udah malas doa. Jangan, tetap berdoa, sebab doa lebih dari sekedar permohonan.
Doa lebih dari sekedar kita mengajukan permintaan. Tapi doa juga bisa sebagai wujud syukur kita. Doa juga bisa menjadi salah satu cara kita berinteraksi dengan Tuhan. Doa, ya, itu komunikasi kita dengan Tuhan. Doa, interaksi kita dengan Tuhan. Doa, kita terhubung dengan Tuhan. Karena itu tetaplah bertekun. Orang yang sedang nggak bisa berdoa, nggak mau berdoa, ya berarti dia tidak akan mengalami kehubungan pribadi yang dalam dengan Tuhan. Yuk mari jemaat dikasih Tuhan, 3 hal tadi ya, tetap sukacita apapun masalahmu, ya ada pengharapan dalam Tuhan Yesus, ya. Tetapi ketika engkau dalam kesesakan, dalam masalah, tetap sabar, tetap bersukacita, juga tetap sabar dan tetap berdoa dengan tekun, jangan kendor. Nah, kalau 3 hal ini tadi, bersukacita, bersabar, dan bertekun selalu kita kerjakan, kita lakukan dalam hidup kita. Kita percaya, kita akan mengalami pertolongan Tuhan, kita akan mengalami terobosan demi terobosan. Bahkan ketika kita bersukacita dalam mengharapan, sabar dalam mengesesakan, dan bertekun dalam doa, sesungguhnya kita akan beroleh kekuatan baru. Ketika kita senantiasa melakukan itu semua, sesungguhnya kita tidak jauh dari mujizat Tuhan, tidak jauh dari pertolongan Tuhan. Loh, kalau engkau selalu menaruh pengharapan, artinya imanmu tetap kuat di dalam Tuhan. Yang ada masalah, tidak usah kita menggerutu atau bersungut-sungut. Sabar hadapi semua kesesakan itu. Tidak untuk selama-lamanya kok. Ya, tidak selama-lamanya orang benar dibiarkan goyah. Masalahmu juga tidak untuk selama-lamanya. Hanya sesaat saja. Itu bagian dari proses pembentukan Tuhan atas hidup kita. Dan tetap doa ya. Doa ini penting. Ada yang mengatakan bahwa doa nafas. Ya, nafas hidup orang percaya itu doa. Ya, artinya dengan berdoa kita terhubung Dia yang Maha Kuasa, Dia yang sanggup melakukan segala perkara, Dia yang berkuasa atas segala-galanya. Ya, artinya dari Dialah, dari Tuhanlah kita menemukan pengharapan, dari Tuhanlah juga kita beroleh kekuatan, dari Tuhanlah kita akan menemukan jalan keluar. Karena itu doa adalah kunci untuk kita terkoneksi dengan jawaban, terkoneksi dengan sumber pertolongan, yaitu Tuhan sendiri. Mari jemaat dikasih Tuhan, apapun keadaanmu, bagaimanapun situasi hidupmu, ingatlah 3 hal ini tadi, tetap bersukacita ya, tetaplah sabar, dan tetaplah bertekun. Karena Tuhan pasti menolong hidupmu, dan engkau pasti bisa menghadapi semuanya, sebab ada Tuhan yang bersamamu. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami belajar hari ini bagaimana kami harus selalu bersukacita dalam pengharapan di dalam Tuhan. Dan kami sabar menghadapi apapun. Sebab Tuhan sesungguhnya tidak membiarkan kami sendiri. Kami tidak mau bersungut-sungut ya Tuhan. Dan kami akan terus bertekun di dalam doa. Karena itulah kami terhubung dengan Engkau. Melalui doa kami terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Sehingga kami percaya akan pertolongan-Mu. Kami percaya akan campur tangan-Mu. Kami percaya akan kuasa-Mu. Dan bahkan mujizat-Mu boleh terjadi dalam hidup kami. Ketika kami mengerjakan 3 kata kunci yang kami belajar hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.